Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Kojan dan para youtubers dan subscriber dimanapun berada? Semoga kalian baik dan sehat selalu ya, amin. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channelnya kita, Kojan, channelnya tempatnya berbagi tips dan tutorial seputar kuliner. Nah, untuk video kali ini kita akan coba berbagi tips dan tutorial bagaimana cara menyiapkan paket terobosan untuk pesanan khusus di perkantoran ya, sahabat Kojan. Makanya jangan kemana-mana, tonton sampai habis untuk videonya nanti, karena kita akan kasih tahu caranya dari mulai mencari bahan, kemudian menyiapkan bahannya, merebusnya, hingga kita buat satu porsi paket pesanannya ya. Jadi gitu, jangan kemana-mana, tonton sampai habis untuk videonya ya, supaya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang akan kita sampaikan di videonya nanti. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat Kojan yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe channelnya. Dan buat yang belum ya, ini kita tunggu ya buat sahabat Kojan yang baru bergabung, kita tunggu dukungan supportnya dengan klik tombol subscribe-nya ya, sahabat Kojan. Oke, kalau begitu langsung aja kita saksikan videonya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kojan, ini kita sedang siapkan untuk satu paket, satu porsi paket rebusannya ya, sahabat Kojan. Ini satu porsinya ada 5 macam rebusan. Itu ada jagung, pisang tanduk, ada bihun, ada kacang tanah, ada edamame. Untuk menyiapkannya ini kita kasih dulu ya, sebetulnya kita kasih alas pakai daun pisang ya. Yang teman-teman lihat itu ada menggunakan daun pisang supaya lebih bersih dan lebih rapi juga ya. Untuk kacang tanah dan edamame-nya juga kita kasih plastik klip ya, jadi kelihatan rapi ya, seperti ini teman-teman ya kan, rapi kan, kelihatan menarik gitu. Nah itu ya teman-teman ya, saya menyiapkan paket rebusannya ada ini.
belanja bahan rebusan ya sahabat Kojan. Kita pesanan rebusan, kita belanjanya itu di Pasar Baru Bekasi. Ini malam-malam masih buka ya, banyak yang jualan karena memang khusus untuk yang belanja buat yang jualan. Kita lagi milih ubi ungu. Ini harganya 1 kilonya 7.000 ya sahabat Kojan. Ini untuk ubi ungu ya sahabat Kojan. Ubi ungu lebih sisi ya, biasanya ya. Oh sih, bisa. Juga kacang ini sahabat Kojan. Jadi kalau kita mau belanja buat rebusan banyak di sini sahabat Kojan. Carinya di Pasar Baru Bekasi. Terus singkongnya gitu ya, banyak. Oke, lanjut kita cari pisang sama jagung ya sahabat Kojan. Nah ini kita lagi milih jagungnya ya sahabat Kojan. Jagungnya mantep kan. Ini biasanya kalau dijual di Pasar Baru itu harganya bukan satuan tapi kiloan ya sahabat Kojan. Jadi 1 kilo itu sekitar 7.000. Oh maaf, ternyata 10.000 per kilonya ya sahabat Kojan. Ini bisa isinya bisa dapat 4 biji jagung untuk 1 kilonya. 1 kilonya itu 4.000. Sorry, 4.000. 10.000. Ini murah ya termasuk ya sahabat Kojan. Biasanya kalau satuan tuh bisa nyampe 4.000, 3.000. Ini kalau sekilonya ada 4 biji, jadi kalau dihitung satuan cuma dapat 2,5 ya satuannya ya sahabat Kojan. Makanya kalau teman-teman sahabat Kojan, kalau yang daerah Bekasi atau daerah-daerah yang kota, cari pasar yang besar ya sahabat Kojan, ya, yang khusus untuk grosir. Ini lagi ditimbang. Ini kita pesan khusus yang memang sesuai jumlah pesanan ya sahabat Kojan ya. Iya, Bang Dadang. Oh no. Oh, tahu nggak tuh? Wih, Bang Dadang. 4 katanya mau bagi 4 biasa aja. Mati. Kilo udah ya, lebih sain 1 dah. Hah? Ini 4 kilo ya sahabat Kojan, kita beli 4. Ini sahabat Kojan, kita lagi nyari pisang tanduknya nih. Ini juga di Pasar Baru Bekasi ini komplit ya sahabat Kojan. Jadi banyak nih pisang tanduknya nih. Tadi dulu guys, saya lihat dulu. Ini juga nih bagus nih yang seperti ini nih. Banyak pilihan ini lagi banyak nih kebetulan nih.
ya. Ini agak pintik seperti ini nih biasanya sahabat Ojan yang bagus ya. Ini juga bagus. Ini mungkin terlaris kali. Iya baru dibuka ini. berapa, Mang? 4.000 aja. Hah? 4.000 udah. 4.000? Cuma yang 3.000 ada, yang 3.000 ada. 3,5, wah. Ini 3.5, 3.000 nih. Ini 4.000 satu 10 biji kali. 10 biji lah. buahnya ya. Ini kalau buat nyari pisang-pisang uli juga banyak nih sahabat Ojan. Kalau mau buat hajatan ini bisa kita belanja di sini nih. Nah, itu harganya. Juga kalau kita mencari daun juga ada ya yang jualan daunnya nih sahabat Ojan. Jadi komplit. Memang kota baru ini jual macam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pak Ojan dan para YouTuber dan subscriber dimanapun berada, semoga kalian baik dan sehat selalu di sana ya, amin. Untuk video kali ini saya coba berbagi video tentang tips dan tutorial bagaimana cara menyiapkan untuk pesanan paket rebusannya ya sahabat Ojan. Dan untuk pesanan kali ini kita ada pesanan rebusan 30 porsi ya sahabat Ojan dengan paket 5 bahan. Paket 5 bahan menjadi 1 paket ya sahabat Ojan ya. Nah, ini sudah kita siapkan untuk bahan-bahannya. Di sini kita ada edamame ya, kacang kedelai, semacam kacang kedelai tapi lebih besar ya sahabat Ojan ya. Ini untuk edamame ini biasanya memang agak sulit dijualnya di pasar-pasar umum. Untuk mendapatkannya kita perlu ke supermarket ya sahabat Ojan ya. Biasanya itu ini tadi kita belanja ada dapat di supermarket Giant ya sahabat Ojan. Jadi sahabat Ojan buat yang ingin mencari edamame bisa mencari supermarket besar ya seperti Giant ya. Dan kemudian kita juga ada jagung sudah kita siapkan. Di sini ada jagung dan jagung ini jagung manis ya sahabat Ojan ya. Jagung manis ini berbeda dengan jagung yang biasa ya. Kalau jagung biasa itu dia nggak manis, makanya kalau sahabat Ojan ingin membuat juga paket rebusannya, carilah rebusan yang jagung manis ya sahabat Ojan ya, atau disebut juga biasanya jagung madu ya. Nah ini selain direbus bisa juga jagung ini dibakar ya. Ini untuk biasanya yang untuk jagung bakar ini menggunakan jagung ini juga ya sahabat Ojan. Nah kemudian kita ada pisang ya, kita menggunakan pisang tanduk ya. Untuk pisangnya kita gunakan pisang tanduk. Dan untuk memilih pisang tanduknya sahabat Ojan ya, carilah pisang tanduk yang agak berbintik-bintik nih seperti ini ya sahabat Ojan ya. Ini agak bintik-bintik seperti ini. Nah ini biasanya pisangnya manis ya sahabat Ojan ya, dibanding dengan pisang tanduk yang lain ya. Ada karena bermacam-macam pisang tanduk itu macam-macam ininya ya, jenisnya ya. Jadi bukan hanya satu macam jenis. Nah, untuk rebusan baiknya sahabat Ojan pilihlah pisang yang seperti ini ya sahabat Ojan ya, yang berbintik-bintik seperti ini nih ya. Ini jangan berpikir ini buluk, tapi
jangan mengecek bentuknya ya sahabat wajan ya. Belum tentu yang buruk itu buruk, tapi yang buruk itu ternyata manis ya sahabat wajan ya. Oke ya sahabat wajan. Nah ini untuk pisang tanduk ini di samping yang agak bintik-bintik dan warnanya ini sahabat wajan ya agak kekuningan ya. Kuningnya kuning nggak pucat tapi kuning ya, kuning lah ya gitu ya, tapi jangan pucat. Kalau yang pucat biasanya lembek nantinya ya. Kalau berbeda dengan ini ya, kalau yang ini tekstur dagingnya itu lembut, agak keras tapi lembut dan rasanya manis dibanding dengan pisang-pisang yang lain ya. Makanya sahabat wajan kalau ingin membuat juga carilah pisang seperti ini ya, yang agak bintik dan warnanya agak kuningan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada ubi, ungu ya, ubi ungu ini ya. Ubi ungu ini memang berbeda dengan ubi-ubi lainnya ya sahabat wajan ya. Kalau ubi lainnya itu memang rasanya lebih manis ya dibanding ubi umumnya. Ini kalau ubi ungu ini rasanya kurang manis tapi lebih bergizi sahabat wajan. Oke sahabat wajan, lanjut untuk ubi ungu ya sahabat wajan. Jadi untuk ubi ungu ini dia berbeda dengan ubi biasa ya sahabat wajan ya. Kalau ubi biasa itu lebih manis ya, lebih manis. Tapi kalau untuk ubi ini enggak terlalu manis tapi lebih bergizi ya sahabat wajan ya. Nah kemudian lanjut ke kacang ya sahabat wajan ya. Untuk kacang ini kita pilih kacang yang super ya sahabat wajan ya. Jadi ini lebih besar ya sahabat wajan, untuk besar, jadi bukan kacang yang seperti biasa umumnya. Ini kacangnya lebih besar ya. Kemudian ini kita ada daun. Nah daun ini kalau misal kita ada pesanan yang menggunakan tempat semacam tampah ya sahabat wajan ya, atau nampan yang lebar, nah ini kita bisa untuk alasnya kita pakai daun ya sahabat wajan ya. Nah ini juga nanti kita akan gunakan untuk alasnya ya, karena untuk pakai sekarang. Nah untuk pakai sekarang ini kita akan gunakan tempatnya untuk pakai ini mika ya sahabat wajan ya. Ini pakai mika seperti ini. Nah ini lebih bagus ya, lebih menarik ya dibandingkan dengan mika-mika yang biasa ya. Memang ini harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan mika-mika plastik yang biasa ya. Dan ini sudah sudah dengan tutupnya. Nah, jadi lebih bagus kelihatannya ya. Pantes lah ya kalau kita gunakan untuk tempat-tempat untuk rapat ya. Ini sengaja kita pesan yang seperti itu. Kemudian juga ini ada kita berikan plastik clip. Nah ini nanti plastik clip ini kita gunakan untuk tempat kacangnya dan edamame ya sahabat wajan ya. Jadi supaya lebih rapi aja ya sahabat wajan ya. Kelihatannya lebih rapi kan, enak ya dipandangnya ya. Pakai tempat ikannya seperti ini ya. Jadi kalau kita buat seperti ini kan lebih menarik tuh kan, lebih bagus, cakep ya. Seperti itu sahabat wajan. Dan kemudian kita lanjut untuk harga masing-masing ya sahabat wajan ya. Untuk harga karena kita untuk pesanan kali ini kita ada 30 porsi ya sahabat wajan ya, atau 30 box paket. 30 box dengan isi 5 macam bahan ya, sepertinya dari kacang, ada ubi, ada pisang, ada jagung, ada edamame. Nah untuk edamame sendiri ini harganya, ini kan sudah paket harga supermarket ya sahabat wajan ya. Ini harganya sekilo itu sekitar 24.000 sahabat wajan. Ini 23.000 kurang 100 harganya untuk per kilonya. Ini kita siapkan 2 kilo ya sahabat wajan ya untuk paket kali ini. Kemudian kita ada jagung juga, ini jagungnya yang tadi
kita beli per kilo ya sahabat Bojan ya. Biasanya memang untuk paket jualannya beda-beda ya sahabat Bojan ya. Ada yang per kilo, ada yang satuan. Nah kalau untuk khusus di kita tempat belanja yang tadi itu di Pasar Baru itu paket jualnya dia per kilo. Jadi per kilo ini 10.000. Nah untuk 1 kilonya biasanya dapat untuk yang besar-besar seperti ini paling 3 biji ya sahabat Bojan ya. Tapi kalau yang kecil-kecil mungkin bisa 4 kilo gitu sahabat Bojan. Nah ini nanti kita akan potong ya sahabat Bojan ya menjadi 3 atau 4 ini nanti ya. Kita akan potong jadi 3 atau 4 ya, ini bisa jadi 4 kalau yang panjang-panjang seperti ini sahabat Bojan ya. Nah kemudian ini kita ada beli 4 kilo tadi ya, kita lebihkan sengaja karena supaya takut kurang ya, kita lebihkan ya. 4 kilo ini untuk 30 paket box. Dan ini ada pisang. Nah pisang ini satuannya tadi kita beli satuannya itu 4.000 ya sahabat Bojan ya, 4.000. Nah ini karena kita beli paketnya sekalian satu tandan seperti ini, kita tadi nawar ya teman-teman ya. Jadi nawar, jadi yang harganya 4.000 kita tawar saja. Jadi ini tadi satu tandan ini kita dapat beli totalnya 75.000, harusnya harganya 80.000, tapi alhamdulillah kita nawar dapat 5.000 kan lumayan ya sahabat Bojan ya. Jadi kita bisa tawar-tawar juga kalau pada saat kita belanja bahannya. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi budget anggaran untuk belanja bahannya. Ini ubi. Nah untuk ubi ini kita belanja tadi per kilo ya sahabat Bojan ya, itu per kilonya 7.000. Nah ini kita tadi beli kurang lebih 4 kilo juga. Nah untuk kemudian kita ada kacang. Nah kacangnya ini kita tadi untuk satuan belinya kita kiloan ya sahabat Bojan ya, kiloan. Jadi 1 kilo itu 20.000. Nah ini juga kacang sama, kita bisa ditawar juga. Kalau kita mau nawar, tawar aja gitu. Jadi karena kita belinya banyak, biasanya abangnya ngasih diskon. Jadi kayak kita kalau cuma beli sekilo ya paling 18.000, paling turun 2.000. Nah karena berhubung tadi kita belanjanya 2 kilo, sama abangnya dikasih diskon 5.000, jadi kita cukup bayar 35.000 yang harusnya 40.000. Dan untuk daun ini, nah gitu, ini daun kita beli cukup 5.000 ya sahabat Bojan ya. Ke 5.000 dapat 1 ikat ini, oke. Nah kemudian untuk mikanya ini tepatnya ini untuk satuannya 1.500 sudah plus tutup. Nah ini untuk mika tepat nanti paket rebusannya ya sahabat Bojan ya. Oke sahabat Bojan, lanjut nanti kita akan menginformasikan untuk bagaimana cara menyiapkannya ya sahabat Bojan ya. Untuk 5 bahan ini kita akan siapkan, kita akan proses untuk setelah kita siapkan kita akan rebus ya sahabat Bojan ya. Kita akan rebus, nanti kita akan bagi-bagi masing-masing kayak untuk menjadi 30 paket ya, 30 paket sama semuanya, dari ubinya, dari kacangnya, dari pisangnya, dari jagungnya, dari edamamenya, nanti kan kita jadi satukan menjadi 30 paket begitu begitu sahabat Bojan ya. Oke, makanya jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan kasih tahu bagaimana cara menyiapkannya ya. Oke, terima kasih. Oke sahabat Bojan, untuk bersihkan ubinya kita rendam sebentar supaya tanahnya hilang ya, baru nanti kita gosok ya. Nah, untuk bersihkannya gosok aja ya. Biar tanahnya tutup, hilang, gosok aja.
sahabat Kojan, caranya luntur, bersihnya lebih mudah.
Kemudian untuk cara memotong ubinya dan untuk ukurannya ya. Nah, untuk ubi ini harus langsung direbus ya sobat bocah ya. Jadi jangan didiamkan ketika setelah dipotong ya, supaya dia tidak menjadi getahnya itu enggak membeku. Kalau getahnya membeku nanti dia akan menjadi bintik-bintik ubinya itu untuk permukaan ubinya. Jadi setelah dipotong ini kita harus langsung merebus ubinya ya. Oh, dikukus ya, maaf salah, maksudnya direbus. Ini ukurannya seperti ini, dikukus, kok direbus lagi. Dikukus beda ya teman-teman ya, sahabat ya, sahabat wajan, jadi beda. Direbus sama dikukus. Kalau direbus langsung cebungin di air. Kalau direbus dikukus itu airnya di bawah, diratakan, dikasih alas saringan, baru diletakkan. Ini juga kita sudah siapkan untuk nanti kukusnya. Ini tadi sudah kita panaskan sebelumnya. Oke, ini airnya sudah mendidih, langsung aja ya. Ini tadi kita potong, kita kukus ya. Kemudian sekali lagi untuk ubi ini jangan didiamkan setelah dipotong ya, karena getahnya nanti akan membeku. Kalau tidak membeku nanti dia akan menjadi titik-titik, jadi ubinya akan terlihat kurang bagus. Padahal ubinya bagus, nanti orang melihatnya ini ubinya jelek ya, padahal nggak apa-apa, cuman karena setelah dipotong nggak direbus, dia akibatnya dia menjadi membeku untuk getahnya, jadi kelihatan jelek. Oke, untuk merebusnya ini kurang lebih kita butuh waktu 20 hingga 30 menit ya, atau setengah jam ya, supaya hasilnya maksimal. 20 menit juga cukup, tapi supaya lebih yakin kurang lebih 30 menit ya, atau setengah jam. Untuk sekarang ini ya, kita tutup dulu ya supaya kemudian kita potong. Cara potongnya seperti ini ya sobat bocah ya. Jadi kita akan bagi 4. Jadi motongnya itu jangan potong vertikal, tapi dari atas cara motongnya, supaya jangan
saja kita rebus karena airnya sudah masak. Untuk jagung ini sama ya, untuk lama rebusnya itu kurang lebih 1,5 jam juga ya rebusannya. Cara potongnya ya seperti itu ya jagungnya. Jadi maksudnya supaya jangan keiris ya, sampai keiris untuk jagungnya. Jadi motongnya dari atas ditekan terus di ke kanan. Sebelum kita proses untuk dipotong, untuk pisangnya, untuk bahan-bahannya kita cuci semua ya sahabat ya, biar bersih, biar yang makan juga dapat sehat. Walaupun direbus atau dikukus, tetap kita harus cuci dulu ya bahan-bahannya, lebih higienis jadinya. Untuk potongnya, untuk satu buah ini kita bikin 3 ya, 3 potong ya. Cara potongnya jangan lurus tapi agak miring ya sobat Bojang, biar kelihatan menarik ya. Potongnya miring sedikit. Untuk satu buah pisangnya kita potong jadi 3.
pisang kita kukus ya sahabat Kojan ya. Waktunya sama lah 20 menit cukup ya untuk kukus pisangnya ini. Setelah dipotong langsung dikukus ya sahabat Kojan, jangan didiamkan. Oke, ini sudah terpotong semuanya. Kalau sudah, kita tutup saja ya sahabat Kojan. Kita tutup saja, tunggu sampai dengan 20 menit ya. Untuk selanjutnya satu lagi itu edamame ya. Edamame ini yang saya bilang ini kakaknya kedelai karena bentuknya beda ya, lebih besar ya. Ini kita cuci dulu ya, dan harus dicuci dulu ya, higienis. Nah, untuk edamame ini nanti kita akan rebus ya. Oke, sudah tercuci semua ya sahabat Kojan ya untuk edamamenya. Nanti selanjutnya kita akan rebus ya. Untuk rebusnya ini kita nggak perlu lama ya. Untuk edamame ini cukup 7 menit ya, 7 sampai 10 menit ya sahabat Kojan ya. Itu udah cukup, udah membuat matang edamamenya. Untuk edamame ini, untuk rebusnya tunggu airnya masak dulu ya sahabat Kojan, jangan langsung dicelupkan, nanti tunggu mendidih baru ditaruh untuk edamame. Oke, ini air untuk rebusan edamame udah matang, udah mendidih. Saja ya untuk edamamenya. Sebelumnya kita kasih garam ya, biar ada rasa sedikit. Untuk rebus edamame ini nggak pakai lama ya, cukup 7 menit aja. Itu juga sudah matang nanti edamamenya.
saja ya untuk edamamenya. Sebelumnya kita kasih garam ya, dan ada rasa sedikit. Lalu rebus edamame ini nggak pakai lama ya, cukup 7 menit aja. Itu juga sudah matang nanti edamamenya. Sebentar lagi kita angkat ya. Sudah kita waktunya udah hampir 7 menit. Oh ini oke. Ini sudah 7 menit. Kita angkat. Nah, setelah angkat ini, untuk mendinginkannya kita perlu siram ya, nanti ya, langsung siram dengan air dingin. Ya, dengan air yang langsung mengalir ya. Memang seperti ini untuk teknisnya ya, supaya edamamenya itu tetap terlihat segar, hijau. Kita dinginkan dengan air dingin langsung ya, edamamenya. Oke, kita siram, langsung aja kita tiriskan sejenak ya, airnya menetes, baru kemudian kita tempatkan. Ini kita tiriskan sebentar ya, biar airnya menetes ke bawah. Nah, ini ubinya sudah matang ya, wajan. Ini untuk melihat sudah matang belumnya, kita tusuk aja nih. Nah, ini kan sudah lembut ya, ketika ditusuk tidak keras. Kalau sudah matang, biarkan saja nanti sebentar, lalu kemudian kita taruh di tempat ya. Nah, ini jagungnya juga sudah matang ya, sobat Ojan. Lihat airnya sudah susut ya. Dan setelah sudah matang, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian langsung kita dinginkan ya, angkat ya, supaya air rebusannya jangan kembali ke jagungnya. Oke. Nah, untuk jagungnya langsung kita angkat ya, supaya airnya nggak meresap, air rebusannya nggak meresap ke jagungnya. Jadi kita dinginkan ya di sini ya, tentunya tempatkan. Kita tunggu sejenak ya, sebentar ya, supaya dingin, supaya nggak terlalu panas pada saat kita masukkan ke box paket. Ini masih terlihat berasap ya. Nah, ini untuk pisangnya sudah matang juga ya, sahabat-sahabat. Ini juga pisang, kalau pisang
didiamkan di tempatnya juga nggak masalah ya. Tapi kalau bikin dingin bisa langsung ditempatkan di tempat dulu ya. Nah, ini untuk edamamenya ya sahabat hujan, kita juga masukkan ke plastik supaya lebih rapi pada saat kita menyiapkan untuk satu paketnya. Ini biar lebih menarik dan rapi ya sahabat hujan. Ini sama kita akan buat 30 paket bungkusan. Isinya dikira-kira aja ya hujan. Tidaknya bisa untuk klipnya bisa ditutup, bisa dikunci supaya nggak berantakan. Nah, ini kita sudah oke, ini sudah kita bungkus, tinggal nanti kita satukan ya benangnya biar nggak tercampur langsung dengan bahan lainnya. Lebih rapi, kita siapkan plastikin klip ya sahabat hujan. Sabar ya sebetulnya untuk memasukkan kacangnya ini supaya konsumen juga puas, jadi nanti paketnya lebih rapi ya. Jadi kalau kita namanya orang berjualan kan ada istilah pembeli adalah raja, makanya kita harus memberikan pelayanan yang maksimal supaya pelanggan tidak kapok dengan pelayanan kita dan produk kita. Oke, ini sudah mau selesai ya, sudah hampir selesai. Kacangnya kita butuh 30 bungkus. Oke, sahabat Bojan dimanapun berada, seperti itu ya untuk cara menyiapkan paket rebusan untuk pesanan khusus di tempat perkantoran ya. Jadi jamuannya itu khusus untuk jamuan rapat ya. Tadi kita sudah kupas tuntas cara menyiapkannya dan mulai tempat belanja di mana, menyiapkan bahan, kemudian merebus bahannya dan menjadikannya satu paket porsi ya, satu porsi paket ya. Mudah-mudahan dari biaya juga tadi sudah kita jelaskan itu. Jadi dari anggaran budget yang kita pakai sampai keuntungan
nanti bisa dapat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube dimanapun sahabat Pojan dimanapun berada. Jika memang sahabat Pojan suka dengan videonya, silakan klik tombol jempolnya. Kemudian kalau memang sahabat Pojan ingin berbagi dengan saudara atau teman-teman lainnya, silakan share videonya ya. Kemudian kalau yang ingin komen, yang mau bertanya ya, silakan tulis saja di kolom komentar di channel ini. Oke sahabat Pojan, mohon maaf jika dalam penyampaian video ini masih banyak kekurangan. Begitu, sampai di sini untuk untuk sahabat Pojan yang ingin berlangganan dengan channel Pojan, silahkan klik tombol loncengnya, pilih semua ya. Jadi nanti sahabat Pojan ketika ada video-video kita yang terbaru dapat notifikasi atau pemberitahuan yang paling pertama. Oke sahabat Pojan, seperti itu ya videonya ya. Sampai jumpa kembali di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sahabat Pojan, buat yang baru bergabung dan buat yang belum kasih subscribe-nya, klik tombol subscribe-nya ya, biar kita semangat lagi buat video-video berikutnya. Oke sahabat Pojan, terima kasih.